Ya baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak ya. Wali kelas kalian. Di sini kita akan belajar tentang pecahan persen dan desimal. Dan tentu saja ini ada dalam tugas kalian. Nah, untuk video ini juga kalian bisa didapatkan di channel punya Bapak. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melihat satu persatu tentang pecahan persen dan desimal dan tentunya berhubungan dengan tugas kalian. Kita bisa lihat di bawah sini. Oke, ada tulisan pecahan biasa, pecahan campuran, persen dan desimal. Ketika kita melihat sebelah sini, ini disebut pecahan biasa, hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, pembilang itu di atas dan penyebut itu di bawah. Ketika kita bergeser, di sini ada yang disebut pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Karena bercampur dengan bilangan asli, yaitu angka 1. Sementara di sini campuran. Pecahan biasa. Jadi disebutnya pecahan campuran. Apakah bisa diubah menjadi pecahan biasa dari pecahan campuran ini? Bisa. Triknya adalah angka 1 bilangan nyata ini 1 dikali 4. Ke penyebut ya, 1 dikali 4. Hasilnya 4. Nah, baru ditambahkan ke pembilang yang disebut sebagai angka 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yang namanya penyebut itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita ulang ya, 1 dikali 4, 4. Ditambah 1, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi pembilangnya menjadi angka 5. Selanjutnya kita ke persen. Nah, tentu kalian kalau misalkan melihat diskonan dengan simbol seperti ini, nah itu bisa disebut sebagai persen. Ya, persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Pecahan yang penyebutnya 100. Nah, ini kita akan bahas nanti. Nah, kemudian ada yang disebut dengan desimal. Nah, bentuk desimal pasti begini, ada 0 komanya atau bilangan ya seperti ya sejenis inilah yang ada 0 komanya. 1,2 juga disebut sebagai bilangan desimal. Oke, selanjutnya selanjutnya mengubah pecahan menjadi persen. Kita bisa melihat contohnya di bawah. 25/100 menjadi 25%. Ini mungkin agak familiar ya dengan yang ini. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Karena kita bisa melihat bahwa penyebutnya adalah 100, maka kita bisa langsung konversikan menjadi 25%. Bagaimana jika ini tulisannya 35? Maka jadi 35% selama penyebutnya adalah 100. Bagaimana kalau ini 50? Ya 50%. Selama penyebutnya 100. Jadi itu cara mudah ya untuk melakukan konversi 25/100. Tapi kalian akan menemukan soal yang cukup beda gitu untuk mengubah pecahan menjadi persen. Jika kalian menemukan penyebutnya adalah 1/4. Nah, ada trik khusus. Karena pecahan itu adalah persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100, kita harus mengubah penyebut ini menjadi 100. Ya, caranya adalah melakukan konversi ke penyebut tertentu, yaitu angka 100. 1/4 dikali bilangan yang bisa membuatnya menjadi per 100. Dalam hal ini adalah angka 4 harus dikali 25. Begitu pula dengan angka 1 yang harus dikalikan dengan angka yang sama. Oke? Jadi 1 dikali 25 dan 4 dikali 25. 4 dikali 25 jika kalian menggunakan kalkulator ya hasilnya pasti 100. Kalau 1 dikali 25 ya pastinya hasilnya 25. Ketika diminta dikonversi ke 100 karena penyebutnya adalah 100, gampang saja 25-nya tinggal dipindahkan ditambah simbol persen. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita agak sedikit bergerak melangkah ke pecahan biasa, ke pecahan campuran dan sebaliknya. Ini mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita bisa melihat dari contohnya ini. Ini bilangan yang kalian temukan di tugasnya dan menjadi 42/4. Oh, bagaimana caranya? Trik pertama adalah kita fokus ke penyebut. Oke. Berapa jumlah angka 4 yang dibutuhkan untuk menjadi angka 18? Oke, kita hitung ya. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20.
Karena kita menuju angka 18, otomatis kita harus mencari angka yang mendekati. Jika kita tidak menemukan angka yang sama dengan 18, yaitu angka 16. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 kali 4 angka yang tersebut. Otomatis ini akan menjadi, yang angka 4 ini akan menjadi bilangan asli. Bilangan nyata. Angka 4 taruhnya di sini ya, karena kita menghitung berapa jumlah penyebut untuk menuju angka 18, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, kita taruh di sini. Nah, penyebut tidak akan berubah. Ketika penyebutnya 4, maka tinggal pindahkan saja 4. Kita punya angka 4 bilangan asli dan penyebut angka 4. Tapi kita harus menuju pembilangnya angka 18. Sisanya bagaimana? Ya, sisanya kita tinggal tambahkan. Karena angka 4 tidak bisa menuju 18 dan sisanya itu harus menuju angka 18, berarti 18 dikurang 16 hasilnya adalah 2. 16, 17. Oke, 16, 17, 18. Berarti ada 2 angka tersisa. 2 angka tersisa taruh di sini. Jadi kita akan memiliki pecahan campuran itu 4, 2 per 4. Dan nilainya akan sama dengan 18 per 4. Oke? Ya. Sekarang kita lihat di bawah. Kita punya bilangan 3, 3 per 4. Kita akan menemukannya seperti ini. Untuk menuju ke pecahan biasa, itu caranya cukup mudah. Kita lihat panduannya seperti ini. Hampir sama ya. Bilangan nyata, bilangan asli 3 itu dikali 4. Hasilnya adalah 12. 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Penyebut yang di lingkar ini tidak akan berubah, sama seperti aturan yang di sini ya. Tidak akan berubah, jadi tinggal pindahkan saja. Nah, 15 dapatnya dari mana? Kita ulang lagi. Bilangan asli 3 dikali 4 adalah 12. 12 ditambah 3, 12, 13, 14, 15. 15 tinggal pindahkan, dia akan menjadi pembilang. 15 itu ditaruh di sini. Hasil dari kita mengkalikan bilangan asli dengan penyebut, dan dari hasil ini kita tambahkan dengan pembilang yang sebelumnya. Oke. Semoga kalian mengerti ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan berjalan ke sini. Pecahan ke desimal dan sebaliknya. Nah, ini agak sulit ya, tapi akan Bapak coba jelaskan. Di sini kita menemukan 2 jenis pecahan. Oke, di sini ada 2 jenis pecahan. Jadi oke, di sini 14 per 6 sama dengan 2,33. Di sini 21/3 sama dengan 7 per 6 sama dengan 1,16. Itu gimana caranya? Ini jadi 2,33. Ada triknya. Sebenarnya trik untuk mengubah pecahan menjadi desimal adalah kita harus membagi pembilang dengan penyebut. Ingat ya. Membagi pembilang dengan penyebut untuk menjadi bilangan desimal. Kita lihat caranya, triknya seperti ini ya. Oke, 14 di dalam area ini, berarti pembilangnya sini dan penyebutnya ada di sini. 14 bagi 6 itu nggak bisa. Tetapi ada bilangan lain yang mendekati. 6 ditambah 6 adalah 12. Nggak bisa lewat kan, nggak bisa lewat 14 kan. Otomatis kita mentoknya di 12. Berarti itu sama dengan 6 dikali 2. Karena 6-nya tersebut 2 kali. Seperti 6 ditambah 6, pasti hasilnya 12. Berarti ada 1, 2. Kita taruh di sini angka 2. Kita coba hapus. Oke. Ketika kita turunkan 6 dikali 2 hasilnya pasti 12. Sisa 2. Karena ini belum habis, maka aturannya adalah kita harus menambahkan angka 0. Ubah jadi puluhan. Otomatis ketika kita menambahkan jadi 0 perlahan, ini akan memiliki koma. Oke. Sekarang kita bagi 20 dibagi 6. Tidak bisa. Paling 6 ditambah 6, 12
ditambah 6 sama dengan 18. Tidak bisa lebih lagi. Kalau Bapak tambah jadi 24 itu melebihi angka 20. Berarti ada sekitar 1, 2, dan 3. Berarti kita taruh angka 3 di sini, di belakang. 3 dikali 6 hasilnya tadi ya 18. 18 Bapak hapus lagi. Oke, kita memiliki angka 18, 20 kurang 18, 2. Nah, ini nggak bisa 2 bagi 6 di sini. Kita harus tambahkan 0. Tapi di sini ketika kita tambahkan 0, ini nggak perlu ditambah koma lagi. Sudah cukup 1. Ketika kita menambahkan 0, tambah di sini 1 ketika pertama kali ya. Ketika selanjutnya ketemu kejadian yang sama, kita tidak perlu. Langsung aja tambahkan 0. 20 bagi 6 tidak bisa. Yang bisa membaginya adalah 6, 12, dan 18. Otomatis 3 kali angka 6. Kita taruh 3. 3 kali 6, 18. Ketemu lagi. Tambah lagi 0. Dan terus seperti itu. Otomatis kita kan nanti menemukan angka 2,333. Panjang ya. Jadi cukup aja segini. Jadi kita menemukan hasilnya itu 2,33. Oke, selanjutnya kita ke 2/13. Karena triknya adalah membagi pembilang dengan penyebut, otomatis kalau pengen mudah pembilang, kita harus membuatnya menjadi pecahan biasa. Oke, ingat ya triknya ya. Duh, maaf. Oke, ingat ya triknya ya. Di sini 2/13. 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Tambah 1, 7. Berarti 7/3. Bapak tadi salah ya. Kenapa malah jadi 6 gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan mencari bersama-sama apa sih pecahan dari 7/3 ini. Triknya sama. Kan 7 bagi 3. 7 dibagi 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3. Ya 3 tambah 3, 6. Berapa angka 3 yang tadi Bapak sebutkan? Berarti ada 2. Membutuhkan 2 angka bilangan 3. 2 kali 3, 6. 1 nggak bisa langsung dibagi 3 ya, agak memusingkan. Ya udah kita tambah 0 aja. Aduh. Ya kita tambahkan angka 0. Otomatis di sini ada koma. 10 dibagi 3 nggak bisa. Tapi kalau misalkan 9 bagi 3 itu bisa. 3 ditambah 3, 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Nanti kita taruh 3 di sini. 3 dikali 3 hasilnya 9. 1. Ya udah kita biar gampangnya kita tambah 0. Sekali lagi hasilnya pasti 3. 3 kali 3 9. Terus seperti itu pasti hasilnya 3. Oke, karena terlalu panjang kita singkat aja, cukup segini. Hasilnya adalah 2,33. Oke. Ya, untuk selanjutnya kita ke sini. Bagaimana mengubah desimal ini menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Kita harus memisahkan dulu antara bilangan yang 3 ini, bilangan asli, dengan desimal yang bisa dipersenkan. Maksudnya jadi seperti ini. 3 ditambah 0,35. Kita pisahkan dulu ya, karena ini nanti ketika kita ubah ke pecahan ini tidak akan jadi apa-apa, hanya jadi misalkan kepecahan campuran ini akan tetap jadi angka 3. Nah, ini akan jadi pecahan. Oke, kita teruskan. Otomatis karena tadi kita belajar bahwa persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Otomatis di sini 35/100. Nah, triknya adalah kita berarti geser ke bawah ya. 0,35. Ya, di sini ada 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti ketika kita hapus 1, kita tambah 0. Ketika kita geser 1, misalkan ke belakang, kita tambah 0.
Oke. Oke, kita punya 20. Di sini nggak ada bilangan lagi, kita tambah 1. Bagaimana kalau bilangannya 0,0035 misalkan. Kita geser ke sini jadi 0,35 tambah 0 di bawah. Kita geser lagi tambah 0 lagi. Kita geser lagi tambah 0 lagi. Di sini nggak ada, tambah 1. Kita akan menemukan penyebutnya adalah 100 karena di sini sudah jadi bilangan asli 35. Kita tambahkan 35. Di sini pun sama kayak tadi ya, ketika sudah habis tidak ada yang bisa digeser lagi, 35-nya sudah jadi bilangan asli karena nggak ada koma ya. Di depan angka 3, di depan angka 5 tidak ada. Di sini pun juga sudah tidak berlaku lagi karena nggak ada di belakang koma lagi angka apapun. Jadi kita turunkan saja yang jadi 35. Hasilnya adalah 35/100. Oke. 35/100 karena mungkin angkanya terlalu besar, kita bisa sederhanakan. 35/100 otomatis yang bisa membaginya adalah angka 5 contohnya ya. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. 20 kali 5 pasti hasilnya 100. 7 kali 5 pasti 35. Jadi sama aja ya. Jadi kita menemukan 7/20 yang tidak bisa dibagi oleh angka yang serupa. Misalkan 20 bagi 7 mungkin hasilnya pasti jadi desimal, itu nggak boleh dalam bentuk seperti ini. Jadi sudah fix 7/20. Kalau mau langsung misalkan 35/100 itu boleh, tapi lebih cantik lagi jika angkanya bisa lebih kecil. Oke, kita pakai angka 7/20. 3 tambah 35/100 sudah disederhanakan menjadi 3 tambah 7/20 dari sini ya. Kita gabungkan 37/20. Oke, 37/20 itu kalau misalkan dibutuhkannya adalah pecahan campuran. Tapi kalau misalkan butuhnya pecahan biasa, ya ubah aja 3 pecahan asli. 3 dikali 20 adalah 60. 60 tambah 7 67. Hasilnya adalah 67/20. Itulah bagaimana perjalanan untuk mengubah desimal segitu panjang terus menjadi pecahan campuran dan pecahan biasa. Oke, ini ya. Sekian penjelasan dari Bapak. Mungkin memang agak panjang ya. Bahkan hampir menghabiskan 20 menit, tapi Bapak jelaskan secara perlahan, semoga anak-anak bisa memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.